Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Piti Ramayanti. Di sini saya akan membuat video tentang Pancasila yang konteks utamanya adalah 3 hal. Yang pertama, Pancasila dalam konteks pembangunan hukum nasional. Yang kedua, Pancasila dalam penegakan hukum. Dan yang ketiga, Pancasila dalam budaya hukum dengan masyarakat. Yang pertama kali saya bahas adalah Pancasila dalam konteks pembangunan hukum nasional. Pembangunan hukum nasional harus dibangun melalui proses penemuan, pengembangan, adaptasi dari jiwa bangsa Indonesia, bahkan kompromi yang hidup di tengah-tengah masyarakat. Pancasila merupakan landasan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, nilai-nilai Pancasila harus dijadikan landasan dalam pembangunan hukum nasional. Adapun nilai-nilai yang terkandung dalam Cipta Hukum Pembangunan Hukum Nasional adalah 3 nilai. Yang pertama, nilai dasar. Nilai dasar merupakan asas-asas yang diterima sebagai dalil yang mutlak. Nilai dasar terdiri dari 5 nilai. Yang pertama, nilai ketuhanan. Yang kedua, nilai kemanusiaan. Yang ketiga, nilai persatuan. Yang keempat, nilai kerakyatan. Dan yang kelima, nilai keadilan sosial. Yang kedua adalah nilai instrumental. Nilai instrumental merupakan implementasi umum dari nilai-nilai dasar. Umumnya berbentuk norma hukum yang kemudian dikristalisasi dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang ketiga, ada nilai praktis. Nilai praktis merupakan nilai yang dilaksanakan dalam realitas yang gabungan dari nilai dasar dan nilai instrumental. Sesungguhnya, nilai praktis merupakan batu uji apakah nilai instrumental dan nilai dasar sudah benar-benar hidup di dalam masyarakat. Pembahasan yang kedua adalah Pancasila dalam penegakan hukum. Pancasila adalah falsafah hidup yang dijadikan acuan dalam bertindak, berperilaku, dan mengambil kebijakan dalam sistem pemerintahan di Indonesia. Tujuan dari adanya implementasi Pancasila adalah sebagai upaya untuk membentuk dan membangun kesadaran moral para penegak hukum dalam penerapan nilai-nilai Pancasila yang luhur, yang mencerminkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan kemanusiaan yang adil dan beradab. Tantangan saat ini dalam penegakan hukum, yang pertama adalah berpolitik kalangan elit yang rendah. Yang kedua, penegakan hukum yang kerap abai akan nilai etika dan moral. Yang ketiga, politisasi penegakan hukum yang merusak integritas. Yang keempat, lemahnya pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dalam pasal 1 ayat 3 dinyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum dan hukum berlandaskan Pancasila. Jadi ketika nilai-nilai Pancasila diimplementasikan, maka di situ pula hukum dapat ditegakkan. Pembahasan yang ketiga adalah Pancasila dalam budaya hukum dengan masyarakat. Berbicara tentang budaya hukum, maka mencakupi nilai, pemikiran, serta harapan atas kaidah atau norma yang berlaku dalam kehidupan sosial masyarakat. Budaya hukum yang dimaksud harus disesuaikan dengan nilai-nilai Pancasila, karena nilai Pancasila merupakan nilai budaya asli bangsa Indonesia. Adapun makna yang terkandung dalam nilai-nilai Pancasila adalah sebagai berikut. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, yang mengandung makna bahwa setiap kegiatan atau penyelenggaraan bernegara maka harus dijiwai nilai-nilai ketuhanan. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, yang mengandung makna berkaitan erat dengan HAM, yaitu adalah hak asasi manusia. Yang ketiga, persatuan Indonesia, yang mengandung makna nilai persatuan yang dilambangkan dengan Bhinneka Tunggal Ika. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan, yang mengandung makna nilai demokrasi yang harus diterapkan dalam setiap kehidupan bernegara. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang mengandung makna keadilan harus diwujudkan agar dapat menciptakan kesejahteraan dalam masyarakat. Lalu, budaya hukum juga mencakup 3 hal. Yang pertama ada struktur hukum, yang kedua ada substansi hukum, dan yang ketiga adalah kultur hukum. Struktur hukum itu diibaratkan sebagai mesin
yaitu berkaitan dengan para aparat penegak hukum seperti hakim, jaksa, penasihat hukum, hingga kepolisian. Dan yang kedua, ada substansi hukum yang dapat diibaratkan sebagai apa yang dikerjakan dan dihasilkan oleh mesin tersebut. Hal ini berkaitan dengan peraturan perundang-undangan, yaitu hukum yang tertulis maupun tidak tertulis yang dihasilkan oleh para aparat penegak hukum. Dan yang ketiga adalah kultur hukum, yaitu dapat diibaratkan sebagai orang yang menggunakan mesin tersebut, yaitu adalah setiap tindakan yang dilakukan